Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian kita pada hari ini. Kiranya damai dan sukacita tetap melimpah di dalam kehidupan saudara dan kasih Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dibacakan oleh saudara kita Pratenta Banurea. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Markus 14 ayat 61 sampai 62. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian firman Tuhan. Terima kasih buat Praten Banurea yang telah membacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering juga mendapat fitnahan-fitnahan, kita sering mendapat tuduhan-tuduhan, atau walaupun tidak sering, setidaknya kita pernah menghadapi situasi tersebut. Lalu saudara-saudara, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Ada berbagai macam cara-cara orang menyikapi hal tersebut. Ada langsung dengan cepat merespon dan melakukan perlawanan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Tetapi ada juga orang yang tetap diam menyikapi situasi tersebut untuk mencari kebenaran terhadap tuduhan-tuduhan yang sampai kepada dirinya. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan tentang itu? Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar di dalam Markus 14 ayat 61 sampai 62, saya ulang kembali membaca di ayat 61, demikian firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Saudara-saudara, di dalam rangkaian perikop kita pada hari ini bercerita tentang bagaimana Yesus diperhadapkan di mahkamah agama. Orang-orang Yahudi dan juga saksi-saksi palsu Yahudi berusaha mencari kesalahan-kesalahan dan berusaha memfitnah Yesus supaya Yesus mendapatkan hukuman. Tetapi saudara-saudara, karena Yesus juga tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang ataupun saksi-saksi orang Yahudi pada waktu itu, dia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang sebaiknya kalau itu kesaksian palsu, kita tidak perlu menjawab. Kita hanya perlu diam saja. Kenapa? Karena memang hal itu tidak ada kebenarannya. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kalau apa yang dikatakan seseorang itu benar terhadap diri kita? Maka di sini juga Yesus berkata kembali di dalam ayat berikutnya, dikatakan bahwa imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah keawan-awan di langit." Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, di sini jelas bahwa ketika orang-orang Yahudi berkata tentang sesuatu yang benar terhadap diri Yesus, bahwa dia bertanya sekali lagi tentang siapa Yesus. Dikatakan, "Apakah kau Mesias?" Maka dengan pertanyaan itu Yesus menjawab dengan tegas, "Ya, aku Mesias, anak Allah." Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, tentu jawaban itu membuat orang-orang yang ada di mahkamah agama menjadi tercengang. Mereka tercengang karena sebelumnya tidak pernah ada orang yang mengatakan dirinya seorang Mesias. Tetapi pada waktu itu Yesus berkata, "Ya, aku Mesias, anak Allah."
Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari firman ini kita belajar bahwa di dalam menghadapi persoalan, kalau persoalan itu tidak perlu ditanggapi atau hal itu menjadi sebuah kesaksian palsu, maka kita tidak perlu harus membuat perlawanan yang hebat terhadap situasi itu, karena hal itu sebenarnya hanya menambah masalah saja. Sama dengan Yesus, dia tidak perlu menambah masalah di dalam situasi itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau sekali-sekali kita diam di dalam menghadapi persoalan, bukan berarti kita tidak mengerti apa-apa, tetapi kita hanya ingin tahu tentang kebenaran sesuatu hal, supaya kita tidak terjebak oleh hal-hal hujatan-hujatan, fitnahan-fitnahan seseorang yang tidak perlu, sehingga kita tetap terlihat seperti orang yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala berkat Tuhan yang melimpahi kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami supaya kami tetap tenang di dalam menghadapi setiap persoalan, fitnahan, hujatan. Kami harus tahu bagaimana kebenarannya. Jika hal itu tidak benar, maka tidak perlu kami harus memberikan perlawanan yang tidak bermanfaat. Tetapi Bapa di surga, biarlah Tuhan ketika kami menghadapi persoalan, kami tetap bisa bersikap baik supaya kami terlihat seperti anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan ini Tuhan, bagi saudara kami yang telah membacakan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memelihara kehidupannya, memberkati sekolahnya, dan Bapa di surga, apapun yang dicita-citakan oleh pembaca firman pada hari ini, Pratenta Banurea, kiranya Tuhan mewujudkannya. Dan Bapa yang baik, Kau juga memberkati setiap orang tua. Dan Bapa di surga, kami juga berdoa seluruh jemaat Tuhan, Engkau memberkati mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka pada hari ini, Tuhan memberkati. Dan Engkaulah tetap Bapa di surga hadir bersama-sama dengan mereka di setiap langkah mereka, sehingga ada sukacita yang luar biasa tetap mengalir di dalam kehidupan seluruh umat Tuhan. Bapa di surga, kami tahu Tuhan ada banyak kesalahan kami, ada banyak dosa-dosa kami, ampunilah kami supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.